Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat datang kepada Dr. Hewan Nalia Yustika Indani selaku pemateri kita pada siang hari ini, dan juga selamat datang kepada Saudari Jasmine Elektra Alicia Wahono selaku Ketua Himpunan Profesi Satwa Liar FKH ITB University. Dan juga selamat datang kepada teman-teman peserta kuliah umum 2 siang hari ini. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya kita semua bisa berkumpul dalam acara kuliah umum 2 dengan tema Manajemen Kesehatan dan Kasus Penyakit pada Rusa dan Unta Punuk 1 di Solo Zoo. Nah, sebelumnya buat teman-teman yang tidak mengalami kendala jaringan, diharapkan untuk menyalakan kameranya ya. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya, Clarissa Hayon, biasa disapa Clarissa, dari Satli 56, sebagai Master of Ceremony pada acara kuliah umum 2 siang hari ini. Nah, untuk tidak memperpanjang waktu, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Alpha Cluster Wild Herbivore. Kepada Kak Yanri, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebenarnya puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan kesempatannya pada siang hari ini untuk melaksanakan kuliah umum Wild Herbivore yang akan dibawakan oleh Dr. Hewan Nalia. Saya harap semua kegiatan atau materi yang disampaikan oleh dokter menjadi berkah untuk kedepannya bagi kita yang berada di Zoom meeting ini. Mungkin itu saja dari saya. Selamat siang. Ya, baik. Terima kasih Kak Yandri atas sambutannya. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Himpro Satwa Liar oleh KNG. Kepada KNG, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. MC, apakah suara saya jelas? Karena saya menggunakan 2 device. Terdengar jelas, Kak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul di sini tanpa kurang suatu apapun walaupun hanya secara daring. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak Dr. Nalia Yustika Indani yang atas kesediaan dokter untuk menjadi pembicara kami pada kuliah umum hari ini. Untuk tema kuliah kali ini yaitu manajemen kesehatan dan kasus penyakit pada rusa atau Cervidae dan unta punuk 1 Camelus dromedarius di Solo Zoo. Semoga melalui kuliah ini kita semua peserta yang ikut pada hari ini dapat memahami mengenai manajemen kesehatan dan juga penyakit-penyakit pada rusa maupun di unta punuk 1 khususnya di Solo Zoo yang tentunya dapat kita terapkan juga di kemudian hari ketika kita menjadi dokter hewan satwa liar di zoo. Sekian sambutan dari saya, tanpa berlama-lama lagi saya kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, terima kasih Kak Enji atas sambutannya. Sebelum kita berlanjut ke sesi selanjutnya, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman sekalian untuk mengisi presensi yang akan dikirimkan oleh panitia di chat box. Nah, selanjutnya kita akan memasuki acara inti kita pada siang hari ini, yaitu pemaparan materi oleh Dr. Hewan Nalia Yustika Indani. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV dari pemateri kita. Dr. Hewan Nalia Yustika Indani saat ini bekerja di Zuruk Solo Zoo, Surakarta, Jawa Tengah. Lahir di Jakarta 30 Juli 1995
beliau menyelesaikan pendidikan S1-nya di Fakultas Kedokteran Hewan ITB University pada tahun 2018. Kemudian pada tahun 2018 sampai 2020, beliau menyelesaikan pendidikan profesi dokter hewannya di Fakultas Kedokteran Hewan ITB University. Selain itu, beliau juga pernah bergabung menjadi anggota Uni Konservasi Fauna ITB University pada tahun 2014-2015, dan di tahun yang sama, beliau juga pernah bergabung menjadi anggota klan kerbau Himpro Ruminansia FK ITB. Selain itu, di tahun 2015-2016, beliau pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Infocom Himpro Ruminansia FKH ITB, serta Kepala Divisi Eksitu Uni Konservasi Fauna FKH ITB. Nah, selain itu beliau juga pernah bergabung dalam menjabat sebagai anggota divisi sponsorship ICER ITB pada tahun 2014, dan pada tahun 2015 menjabat sebagai Kepala Divisi Medis Olimpiade Veteriner FKH ITB. Dan ada banyak kegiatan kepanitiaan lain yang pernah diikuti oleh Dr. Nalia. Selain aktif di organisasi dan kepanitiaan, Dr. Nalia juga aktif dalam kegiatan magang. Salah satunya pada tahun 2014, beliau pernah mengikuti ekspedisi Taman Nasional Ujung Kulon UKF ITB di Banten. Lalu pada tahun 2016 pernah magang di Espinal Foundation di Bandung. Dan masih banyak pengalaman magang di tempat lainnya yang pernah diikuti oleh Dr. Nalia. Nah, itu tadi CV dari pemateri kita. Langsung saja kita sapa pemateri kita pada siang hari ini. Selamat siang, dokter. Apa kabarnya hari ini? Halo, selamat siang. Ini panggilannya siapa nih? Clarissa. Iya, dokter, boleh. Hai, Clarissa. Selamat siang semuanya juga. Semoga sehat-sehat semua. Ya, alhamdulillah. Semoga teman-teman peserta yang mengikuti kuliah hari ini juga tetap sehat dan semangat ya mengikuti kuliah umum hari ini. Nah, untuk itu kita akan mendengarkan materi langsung dari Dr. Nalia. Kepada Dr. Nalia, kami persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya untuk kesempatannya dan untuk undangannya juga udah boleh ngisi kuliah di Satli ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nalistika Indani. Saya saat ini bekerja di Kebun Binatang Solo Zoo, Surakarta, Jawa Tengah. Nah, pada kesempatan hari ini, kita sharing aja sih ya, lebih ke sharing tentang gimana sih manajemen kesehatan dan juga kasus-kasus penyakit apa yang pernah saya tangani dan juga yang sering ada di Rusa dan Unta Punuk 1 ini. Untuk materinya dari panitia kan ya, yang kontrolnya? Ya kan ya? Gimana suara Bagaimana saya? panitia? Iya, terdengar. Suara saya terdengar kan? Oke. Iya, dokter. Lanjut aja ya. Next. Oke, jadi sebelumnya kenalan dulu nih. Tadi kan dibilang sama Mbak Clarissa kalau tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi saya mau kenalin nih Juruk Solo Zoo ini. Jadi next, untuk lokasinya Juruk Solo Zoo ini, dia ada di Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Jadi dibilang kota Solonya enggak, tapi udah melipir-melipir lah gitu. Nanti kalau misalnya ke Solo, jangan lupa mampir ke sini. Di Juruk ini, dia ada next, ada 76 spesies, jadi ada mamalia, ada reptil, ada unggas. Rata-rata di sini 80%-nya burung-burungan. Dengan populasi 393 ekor per Oktober 2021 ini. Nah, untuk luasannya sendiri, Juruk ini kurang lebih 13 hektar. Di mana ya 80%-nya sebenarnya adalah danau ya. Nanti kalau misalkan main-main ke sini, monggo silahkan bisa dilihat sendiri. Terus next, lanjut aja.
Jadi untuk manajemen kesehatan di Solo Zoo ini, kita ngelihat dari 3 aspek. Aspek pakan, aspek kandang, dan juga kesehatan itu sendiri. Karena yang namanya kesehatan itu kan nggak mungkin ya dia berdiri sendiri. Jadi pasti ada faktor-faktor yang menunjang si kesehatan itu. Makanya dokter hewan di sini kebetulan ada 2 orang, ada saya dan juga manajernya, ada namanya Ibu Nur. Nah, untuk di lapangnya sendiri ada saya. Jadi kita memantau dari segi pakan, kandang, dan juga kesehatan itu sendiri. Next. Nah, karena hari ini kita ngebahas 2 nih, ada rusa dan juga unta, kita kenalan dulu sama rusa dan juga pokoknya kelompok-kelompok cervidae lah ya. Nah, biasanya nih orang-orang keliru membedakan antara 2 jenis ini. Ada antelope sama rusa. Mungkin di sini ada yang bisa bedain apa? Wah, udah ada tulisannya lagi. Bedanya antelope sama rusa. Jadi baru-baru banget tadi saya lagi keliling gitu, terus ada anak kecil, dia ngelihat nilge, terus dia bilang, ini ada rusa, gitu. Terus ada orang lagi bilang, enggak, bukan, itu bukan rusa, ini kelompok sapi-sapian katanya gitu. Jadi ngelihat nilge, nah itu jadi masih ada perbedaan nih, perbedaan pendapat lah antara antelope sama rusa. Nah, secara umumnya itu yang membedakannya, yang benar-benar kelihatan jelas itu pastinya dari tanduknya, ya kan? Dari familinya pun juga ada beda nih. Kalau antelope itu dia masuk ke Bovidae, jadi masih kelompok sama sapi-sapian. Sedangkan rusa itu masuknya ke Cervidae. Untuk fisiknya atau anatominya itu, yang pastinya dilihat dari tanduknya. Jadi kalau untuk tanduk antelope itu, biasanya dia terus tumbuh dari awal dia kecil sampai dia besar itu tumbuh terus, dan dia nggak bercabang, jadi biasanya spiral gitu. Spiral dan juga si tanduknya itu dia mengandung kitin kalau di antelope, jadi kayak kuku lah ya kalau di kita. Dan si tanduknya itu dia nggak berganti, beda sama rusa-rusaan. Jadi kalau rusa-rusaan dia tanduknya itu bercabang, terus ada yang bilang kalau si tanduk rusa ini tuh dia terbuat dari atau kandungannya itu sama kayak tulang. Nah, kalau misalkan si rusa ini, dia tanduknya bisa berganti tiap tahun. Di Indonesia sendiri, dia ada 6 jenis rusa dari total 47 jenis di dunia. Kalau di Indonesia yang aslinya itu seperti yang di layar ya, ada timur, ada kijang kuning, bawean, kijang muncak, sama sambar. Nah, satunya ini, si rusa tutul ini dulu dibawa sama Gubernur Raffles ke Bogor. Makanya banyak banget kan aksis-aksis di Bogor. Karena kebanyakan itu akhirnya mulai tuh dikirim ke pusat-pusat konservasi atau lembaga-lembaga konservasi untuk edukasi. Gitu. Terus next. Kalau di Taman Satwa Taru Juruk ini, di Solo Zoo ini, kita punya rusanya ada rusa sambar, rusa timur, rusa bawean, tutul, dan juga kijang. Kalau antelope-nya itu kita ada sitatunga, black buck, sama nilge. Lanjut. Untuk pakannya sendiri, untuk pakan cervidae ini atau kuku, kalau kita di sini bilangnya kuku belah ya. Kuku belah ini ada perhitungannya kurang lebih 10% dari bobot tubuh. Jadi kalau misalkan tubuhnya ini ada 50 kilo, berarti kan 10% berapa 5 kilo ya. Nah itu dihitung berapa jumlah populasinya, nanti kita hitung rata-rata berapa sih kira-kira bobot pakan yang harus kita kasih. Tapi setidaknya dalam pakan itu ada hijauan 80%. Di sini kita pakai rumput kolonjono, yang mana rumput ini sebelumnya sudah dikeringkan dulu sehari, jadi nggak langsung
fresh baru potong hari itu terus dikasihin, enggak, tapi biasanya didiemin dulu malam atau sehari, baru besoknya didistribusikan. Nah, selain hijauan, kita juga ngasih pelet-peletan sekitar 20% dari total pakannya itu. Terus untuk pengayaannya kita biasanya dikasih mineral block, jadi ditaruh di kalau nggak di pojokan kandang yang bisa dijilatin, atau ada beberapa kiper yang dipotong-potong, jadi dihancurin terus ditaburin gitu ke peletnya. Karena si rusa-rusaan ini dia kakinya itu kecil, jadi biasanya kita tambahin kalsium supaya meningkatkan lah untuk si tulang-tulangnya itu sendiri. Selain hijauan dan pelet, di sini juga kita dikasih wortel dan ketela. Untuk buah-buahannya kita jarang ya, karena buah-buahan itu rata-rata mengandung banyak air. Nah, kalau terlalu banyak air nanti bisa nyebabin kembung biasanya untuk si rusa-rusaan ini. Next. Lanjut. Nah, untuk kandangnya itu di sini kita sebenarnya ada 2 jenis kandang. Kandang yang kayak gini, jadi dia dua-duanya terbuka, tapi intinya dalam setiap kandang itu dia ada teduhannya pasti, terus di dalam teduhannya itu ada tempat makan sama tempat minumnya. Kenapa tempat minumnya itu di dalam teduhan dan tempat makan di dalam teduhan? Karena kan kalau misalkan di luar takutnya hujan kan, kalau hujan tuh banyak banget penyakit yang bisa nularin ke servide-servide ini gitu. Dan juga ada tempat untuk dia sehari-harinya jalan-jalan. Jadi tempat displaynya lah untuk si hewan-hewan ini jalan. Nah, untuk pembersihan kandang itu dilakukannya setiap hari. Biasanya pagi hari kiper datang, terus dibersihkan, habis dibersihin, baru nanti dikasih pakan wortel, tela, sama pelet. Paginya dikasih itu, nanti baru dikasih wortel, baru dikasih rumput, siang menjelang sore, baru dikasih rumput, kayak gitu. Terus di setiap kandang itu disediakan dipping booth. Itu penting terkait sama kebersihan kandang dan juga biosecurity-nya. Kan kalau kiper kan jalan ke sana, jalan kemari, jadi kita harus siapin dipping booth untuk mencegah penularan penyakit masuk, keluar, dan menyebar penyakit di suatu daerah, kayak gitu. Nah, untuk desinfektannya juga kita lakukan setidaknya 1 minggu sekali. Jadi biasanya muter, misalkan hari ini bagian antelop, besok di bagian rusa-rusaan, kayak gitu. Jadi setiap hari diusahakan desinfektan tuh bergilir lah. Next. Nah, yang tadi kandangnya kayak gitu, ada lagi kandang satu lagi yang kayak gini, tetap ada ruang terbukanya untuk mereka jalan-jalan setiap hari, terus ada tutupannya untuk mereka beristirahat, pas panas juga kan mereka bisa istirahat di situ, terus ada tempat makan, ada tempat minumnya setidaknya diganti seminggu sekali, minimal banget itu supaya mencegah penyakit tadi kan, sama pohon. Biasanya di sini tuh lagi ditumbuhi pohon di situ karena kalau enggak panas banget. Solo kan panas banget. Jadi ada banyak pohon-pohon untuk berteduh mereka di siang hari. Gitu. Next. Nah, untuk kesehatannya itu sendiri lebih ke pencegahan sih kalau di sini. Sama kalau udah sakit banget baru ke pengobatannya. Untuk pencegahannya itu biasanya tadi desinfektan, pemberian obat cacing, dan juga vitamin. Sebenarnya vitamin ini kita lebih ke pakan sih, makanya tadi kan kalsium, terus pelet, wortel, kayak gitu. Tapi karena cuaca dan juga kondisi hewan, biasanya kita dikasih tambahan vitamin, diberikan 1 atau 2 kali dalam seminggu ke dalam peletnya biasanya. Jadi di sini ada 2 jenis vitamin, ada vitamin yang tablet, ada vitamin yang bubuk. Kalau vitamin yang bubuk biasanya kita masukin ke dalam pelet, tapi kalau yang tablet biasanya kita masukin ke dalam wortel atau pisang, biasanya mereka suka. Nanti kira-kira mana nih hewan yang kok kayaknya agak lesu, nanti sama kipernya kita titip ke kipernya, nanti kipernya yang ngasihin gitu. Karena kalau misalkan sama orang baru atau sama orang yang jarang
berhubungan sama mereka, rusa ini kan gampang stres, makanya kita lebih banyak berinteraksi sama kiper itu sendiri. Tuh, nah untuk disinfektannya tadi diberikan setidaknya 1 kali seminggu dan, pemberian obat cacing untuk pencegahannya itu diberikan 4 bulan sekali. Untuk pengobatannya, tergantung sama penyakit yang diderita sama si hewan ini. Hewannya apa, baru kita kasih. Tapi sebisa mungkin pencegahannya itu kita ketatin lah, supaya nggak banyak yang diobati. Tuh, terus next. Kalau misalkan, mau lihat jenis-jenis penyakit yang umum pada cervidae itu, bisa ngelihat di link-nya ada ya, pokoknya itu dari The Center for Food Security and Public Health. Jadi, dia merangkum banyak kasus-kasus, yang umum pada cervidae. Intinya sih sebenarnya kasus-kasus ini banyak juga di, kuku belah atau di sapi, kayak sura kan juga di kuda. Nah, kalau di rusa nih yang paling sekarang jadi concern orang-orang itu adalah ini chronic wasting disease atau zombie rusa. Jadi penyakit ini tuh sebenarnya kebetulan, tapi jangan sampai ya, di sini sih belum pernah, ada kasus ini. Tapi kalau untuk sekedar informasi aja, jadi untuk si penyakit ini, jadi dia merupakan penyakit yang dari prion dan jalan penyakitnya ini cepat banget, makanya dia dibilang zombie. Jadi tiba-tiba dia langsung kurus, terus langsung lemes, nggak mau makan, dan dia biasanya nyerang ke syaraf, nanti tiba-tiba dia langsung lemes dan mati. Nah, penyebaran penyakitnya itu. Oh, kenapa tuh? Kok tunjuk tangan? Nanti kalau suara saya tidak terdengar atau ada yang mau ditanyakan, bisa langsung aja, nggak apa-apa. Nah, untuk yang kronik, yang zombie rusa ini, dia jalan penyakitnya kan tadi cepat ya. Dan juga belum ada obat dan juga vaksinnya. Jadi kalau untuk rusa-rusa yang kena penyakit ini, biasanya langsung dimatikan dan dikubur. Kalaupun misalkan mau dikonsumsi untuk daging, disarankan sih sebenarnya dagingnya tidak untuk dikonsumsi, karena penyebaran penyakitnya itu bisa lewat cairan, katanya ada yang lewat darah dan juga feses atau cairan-cairan yang keluar dari badan hewan itu. Kalau penelitiannya sih, rata-rata hewan lain selain rusa itu bisa kena akibat makan dari daging rusa ini. Gitu. Tapi untuk penyakitnya sendiri itu masih belum ada obat ataupun vaksinnya. Makanya kalau rusa-rusa yang kena penyakit ini biasanya dia langsung dimatikan dan juga dikubur untuk mencegah penyebaran penyakit di daerah itu. Gitu. Nah, untuk penyakit-penyakit yang ada di Juruk ini sebenarnya nggak terlalu kompleks ya, penyakit-penyakit rusa pada umumnya. Next. Jadi di sini itu paling sering itu adalah kembung. Nggak paling sering banget sih, tapi rusa-rusaan ini nih sensitif banget sama kembung ini. Kalau misalkan udah mulai masuk musim hujan, atau misalkan pakan yang kita kasih nih, rumput-rumputannya ini basah, atau tadi buah-buahannya ini mengandung banyak air atau terlalu banyak pelet, terus dia dingin kan, nggak ada tempat berteduh makanya dingin, itu biasanya gampang banget si hewan-hewan ini kena bloat atau kembung. Dan kembung pada rusa ini biasanya cepet. Kalau dia udah nggak mau makan, terus kembung, biasanya dia duduk lama. Nah, semakin dia lama duduk, dia nggak mau jalan-jalan tuh biasanya kembungnya makin besar, terus
Kalau misalkan udah besar banget kembungnya, biasanya itu cepet, nggak lama mati setelah itu. Nah, selain dari cuaca dan pakan, maaf, yang menyebabkan kembung pada rusa itu biasanya dibius. Jadi kalau misalkan, ada evakuasi atau ada hewan itu harus dipindah atau gimana, dan itu harus dibius, itu yang harus kita perhatikan itu ini, blood ini. Kalau di sini biasanya kalau udah hewan kena blood bisa dikasih udah ada anti blood ya, sama kayak sapi sih biasanya anti blood-nya. Terus kita kasih minyak kayu putih, jadi semprotan gitu, ada campuran minyak kayu putih, terpentin, sama satu lagi minyak serai dicampur terus disemprotin ke rusanya. Atau kalau misalkan rusanya udah agak kebanyakan duduk, biasanya kita balurin di perutnya. Terus dari pakannya juga jadinya pakannya kita stop tuh pakan-pakan yang basah atau stop dikasih pelet, kita harus kasih yang pakan-pakan yang kering. Terus biasanya kalau untuk hewan yang kayak kuda kan juga kalau misalnya kembung kan disuruh muter tuh, muter. Nah, kalau di sini juga biasanya hewan itu kalau bisa sih dia diri terus jalan-jalan supaya dia nggak banyak duduk, gitu. Next, selain kembung, 3 penyakit ini juga nggak penyakit sih sebenarnya kalau stres itu sering banget ada di rusa. Ada helminthiasis, stres, sama patah tulang. Kalau helminthiasis itu sebenarnya kalau di sini sih nggak terlalu sering ya, karena pemberian obat cacing yang rutin itu. Tapi biasanya kalau misalkan ada yang kena, ada yang positif, biasanya kita kasih obat cacing, dikasih albendazole, terus dikasih disinfektan. Jadi kita lebih rutin dikasih disinfektan, sama dipping boots-nya itu lebih lebih dikejar gitu untuk kalau bisa dipping-nya dibersihin terus dipakai yang benar. Terus stres juga. Jadi rusa-rusaan ini tuh dia gampang banget stres. Nah, stres ini juga yang memicu si kembungnya itu. Jadi nanti banyak penyakit. Tiba-tiba nanti dia bisa kena heat stroke, stres, mati, kayak gitu. Terutama rusa tutul. Rusa tutul tuh gampang banget kena stres. Kalau yang paling kuat itu rusa sambar atau rusa timur. Nah, rusa timur tuh juga selain kuat, dia perkembangbiakannya cepat. Kalau rusa timur tuh lebih gampang untuk perkembangbiakan. Kalau yang stres itu gampang stres tuh biasanya rusa tutul. Dia kalau misalkan kita kejar-kejar dikit, bisa langsung stres. Terus kalau udah stres biasanya nggak mau makan. Atau parahnya nanti bisa kena kembung itu. Atau tadi patah tulang. Karena kalau dilihat dari anatominya, kakinya si rusa-rusa ini tuh ramping. Kan kita juga ngeliat ya, kalau misalkan rusa-rusaan tuh ramping gitu kakinya. Ramping-ramping gitu, tapi kalau misalkan mereka harus lari yang biasanya kalau misalkan ada orang atau dia stres itu kan mereka berkelompok gitu, berkerumun. Lari ke sana, lari ke sini. Nanti kalau misalkan stres, yang kecil nih biasanya yang kena. Jadi ke apa sih bahasanya keselengkat kali ya. Sama yang gede-gede, nanti pasti ada aja tuh yang patah lah, yang luka lah. Nah, kalau misalkan udah patah ini yang agak susah karena kalau kita mau nge-handling pun nanti dia stres. Kalau stres mati juga. Kalau misalkan kita diemin, ada beberapa yang didiemin bisa nutup sendiri walaupun nanti jadinya cacat, ada juga yang nggak bisa. Jadi udah kita taruh di kandang terus kita agak susah untuk operasi karena alatnya kalau di sini. Jadi biasanya kita ya udah kita coba aja lah dirawat, nggak berhasil biasanya nanti stres terus mati kayak gitu. Terus next
Kalau di situ kalau untuk rusa rata-rata kayak gitu. Ada juga pernah suspek salmonella, tapi masih mau dilihat lagi karena si hewan ini kelihatannya dari hasil otopsinya. Jadi kita kalau misalnya ada hewan mati, di sini langsung nekropsi, terus dilihat penyakitnya apa. Nah, di sini kita juga ada suspek salmonella waktu itu. Apalagi pas musim-musim hujan gini, salmonella itu kan dia banyak dan awet banget di tanah nih. Jadi ternyata dari riwayat-riwayatnya juga pernah ada kuda yang kena salmonella. Kan kalau makanya di pink boots itu penting karena kiper itu kan suka dari kandang satu, suka ke kandang berikutnya gitu. Nah, itu gampang banget tuh nyebar. Makanya kita di sini lebih ngelihat ke preventif kayak gitu, biar si penyakitnya itu nggak nyebar juga. Selain itu juga biasanya kita usahain dikasihin kapur. Nah, kapur itu juga bisa untuk mencegah penyakitnya itu menyebar di satu daerah itu. Itu. Nah, untuk rusanya sampai situ. Jadi emang penyakitnya nggak terlalu kompleks atau gimana, tapi itu umum banget yang biasanya ada di rusa-rusa dan itu lebih baik dicegah daripada harus mengobati. Untuk kita lanjut ke unta. Nah, untuk unta ini seperti dilihat ya, nama latinnya Camelus dromedarius. Nah, habitatnya itu dia di gurun pasir. Untuk rusa ini biasanya dia sensitif sama tempat yang dingin banget dan lembab. Bobotnya bisa 400 sampai 600 kilo. Terus sexual maturity-nya untuk jantan 4 sampai 5 tahun, tapi biasanya dia maksimalnya di 6 tahun lah puncaknya tuh. Untuk betinanya itu udah mulai dari usia 3 tahun. Lama buntingnya 15 bulan, biasanya dia beranak 1 kali punya anaknya. Nah, ini yang di foto ini nih anak-anakannya sini juga jantan. Usianya udah 1 tahun tahun ini. Untuk unta ini lifespan-nya sekitar 40 sampai 50 tahun. Tuh, next. Untuk pakannya kalau sama aja kayak rusa tadi, kurang lebih 10% dari bobot tubuhnya. Kalau di alamnya, kan si unta-unta ini dia biasanya tanaman berduri, rumput kering, semak-semak, atau tumbuhan yang tumbuh di gurun. Kalau di Curug, kita ngasihnya kurang lebih sama rusa-rusa, jadi hijauan 80%, pelet 20%, sama wortel. Biasanya wortel ini untuk tambahan vitamin. Tapi kita lebih menekankan pada hijauan dan juga peletnya untuk pengganti si proteinnya juga kan untuk peletnya. Gitu. Terus next. Untuk kandangnya itu kalau di sini kayak gini. Jadi unta-unta ini kalau di Juruk kan untuk tunggang juga. Jadi dilihat di situ kayak ada jalurnya gitu tuh, jalur untuk tunggangnya. Dan sama kayak tadi, sama kayak rusa-rusaan juga, dia ada tempat displaynya, ada kandang teduhnya, kandang untuk tidurnya. Terus ada pohon-pohonan, kalau siang kan panas. Terus lantainya juga beddingannya ini dari pasir, karena dia kalau unta tuh dia suka mandi pasir gitu, jadi kayak hamster, tapi badannya gede aja, mandi-mandi gitu di pasir. Terus di belakang sananya tuh ada tempat berteduhnya, ada tempat tidurnya, dan ada kandang tersendirinya gitu. Next. Nah, tadi ini kalau dideketin, kalau kita masuk lagi ke kandang itu ada tempat minumnya. Tempat minumnya juga selalu ada, terus dibersihkan juga rajin untuk mencegah penyakit itu tadi. Dan ada tempat makannya tuh ada rumputnya tuh, kalau dilihat di belakang itu ada tempat makan, ada rumputnya. Nah, sama seperti cervidae juga,
dia dibersihkan kandangnya itu dilakukan setiap hari. Jadi biasanya dibersihkan pagi hari, terus disinfektan juga, tadi tuker muter-muter sama Cervide dan juga dipping untuk sepatu boots-nya. Next. Nah, untuk dipping-nya itu tuh yang biru-biru tuh rata-rata dipping-annya kita bikin sendiri ya, jadi diisi sama disinfektan sama air, nanti kipernya dipping dulu baru masuk ke kandang. Dan itu diganti setidaknya 1 minggu sekali, minimal banget 1 minggu sekali. Next. Untuk kesehatannya juga sama, jadi kita di sini lebih ke pencegahannya, preventif sama kuratifnya. Untuk preventifnya tadi ditambahin ke pelet, itu kita rutin setiap 1 minggu sekali. Terus biasanya kalau misalkan ada yang sakit ataupun ada yang melahirkan, itu kita kasih vitaminnya di pelet ataupun wortel, sama juga di Cervide juga gitu. Biasanya kita kasih di wortel, terus nanti kita kasihin langsung ke indukan yang habis melahirkan itu atau yang lagi sakit. Untuk desinfektannya juga kita berikan setiap minggu dan pemberian obat cacing setiap 4 bulan sekali. Kalau misalkan kalau misalkan dia sakit baru diberikan pengobatan. Next. Nah, untuk kasus-kasus pada unta ini banyak banget kalau misalkan bisa dicari, ada di bukunya Zafar Iniao, Camel and its Disease. Jadi dia banyak banget penyakit yang sebenarnya sih umum juga di hewan-hewan kuku belah ya, terutama hewan-hewan yang seperti sapi yang punya rumen, retikulum, omasum, pasti nggak jauh-jauh dari radang atau obstruksi atau patah tulang juga kayak gitu. Ini banyak banget. Tapi kalau di Juruk ini sendiri beberapa kasus yang pernah atau yang biasanya ada itu ada next. Oh, ini berdasarkan YA, jadi yang menjadi prioritas untuk si untanya itu. Karena kan unta ini selain dia bisa untuk konsumsi, dia juga bisa untuk tunggang kan. Jadi agak ya cukup diperhatikan lah banyak penyakit-penyakitnya. Ada yang dari bakteri, ada yang dari parasit, dan juga ada yang virus. Nah, ini adalah penyakit-penyakit yang prioritasnya lah dari si untanya ini. Next. Kalau di sini itu paling sering itu helminthiasis. Jadi kita lihat dari pemeriksaan Festus, yang paling banyak itu next. Kita pernah nemu ada trichuris. Jadi di hewan ini dia biasa ditemukan di kolon dan sekum. Kalau misalkan jumlahnya tinggi, dia bisa nyebabin diare berdarah karena kan dia ini si cacing ini kan cacing cambuk ya. Jadi dia sakit sebenarnya di ususnya itu, makanya bisa nyebabin diare berdarah atau diare mukus. Dan si trichuris ini bandel banget dan susah banget karena dia dapat mengkontaminasi tanah. Jadi kadang hewan ini dia buang feses, terus fesesnya itu bisa hidup lama nih si cacingnya ini di tanah. Terus fesesnya juga keinjek sama si hewannya ini. Hewannya jalan-jalan kemana, terkontaminasi di tanah. Makanya kita biasanya kasihin disinfektan itu sama ditumbuk lagi sama tanah atau kapur aktif. Nah, untuk trichuris ini waktu itu si hewannya itu sempat sampai diare juga. Jadi tapi diarenya diare mukus, jadi nggak sampai berdarah, tapi kok diare, tapi dicek di cek feses ini ternyata ada si trichuris ini. Karena kami pikir apa protozoa kan bisa kalau misalkan diare. Tapi ternyata dia terinfeksi cacing ini gitu di fesesnya.
Berikutnya, next. Selain trikuris juga ada Strongylus. Nah, Strongylus ini sering banget ada di unta. Jadi dia timbul tenggelam aja gitu. Ada satu yang terinfeksi, terus nanti semuanya diobatin karena mereka kelompok kan. Jadi biasanya walaupun kita tahu nih, yang hewan ini fetusnya yang mana, hewan ini fetus yang mana, diobatin. Tapi biasanya kita juga lebih ditekenin yang pemberian obat cacing setiap 4 bulan itu. Nah, Strongylus ini kadang satu kena, satu nggak kena, tapi next pengobatan yang satu udah sembuh nih, tahu-tahu beberapa bulan lagi kena lagi yang satu. Jadi suka timbul tenggelam aja gitu si cacing ini. Nah, kalau berdasarkan Reward Car ini, dia neliti, jadi dia ada banyak sampel, terus dia teliti, ternyata yang paling banyak itu emang yang menginfeksi si unta ini nih, Strongylus sama Trichostrongylus. Jadi ternyata emang 2 cacing ini nih banyak lah di unta ini. Selain itu juga ada Gastrodiscus sama Emeria. Tapi dia tuh emang gampang banget menginfeksi walaupun jumlah prevalensinya yang kecil. Gitu. Next, kalau untuk pengobatannya, kalau berdasarkan literatur, bisa dikasih mebendazole sama fenbendazole. Kalau di sini, paling kasih albendazole, doramectin, sama fenbendazole. Cuman fenbendazole ini kalau di kita kan dia cair ya. Nah, itu agak susah tuh kalau misalkan dikasih ke hewan. Kalau kita campur ke pelet, biasanya kalau udah baunya nyengat, nah itu mereka nggak mau. Jadi kita lebih memilih untuk injeksi ataupun pemberian tablet yang dimasukkan ke dalam wortel. Gitu. Next. Nah, selain helminthiasis tadi, ada juga scabies. Scabies ini ternyata cukup umum di unta, di mana scabiesnya itu dia Sarcoptes scabiei family. Jadi dia emang varian di unta-untaan gitu. Nah, menurut si Abu ini nih yang dia melakukan penelitian eksperimental, jadi sengaja dia taruh si scabies itu, terus unta-unta ini mengalami bulu rontok, kulitnya berkerak, terus ada exudative dermatitis, dan juga dia mulai dari inguinal, leher, sampai flanknya, di sini pun juga gitu, sampai flanknya juga kena. Nah, si scabies ini dia cepet sih, emang menyebarnya cepet dan lama persembuhannya. Kalau untuk treatmentnya si Abu ini nih, Abu Samra itu, dia menggunakan kulit yang terinfeksi digosok, terus dikasih sulfur sama areng ya, dan juga disuntik ivermectin. Kalau di sini, next, kalau di sini itu emang hewannya itu mengalami kerontokan, bisa dilihat ya. Jadi sebelumnya itu ada merah, nggak terlalu kelihatan sih kalau yang ininya. Nah sebelumnya tuh emang merah-merah banget, merah-merah, dan dia tuh gatel, jadi dia selalu ngegosok di dindingnya. Itu yang jadi lama banget dia sembuh, karena hewan kan nggak bisa jangan garuk-garuk, jangan garuk-garuk. Nanti dia nggak mungkin dong, dia pasti ya dia gatel, makanya dia ngegaruk-garuk. Itu yang bikin pengobatannya itu jadi lama. Jadi dia sekalinya diobatin harus dipantau terus karena cepet nih penyakitnya. Jadi kadang di bagian flanknya tuh udah sembuh, tahu-tahu nanti di bagian bawah lehernya yang mulai banyak lagi, numbuh lagi. Terus kalau udah banyak biasanya berkerak, terus nanti bisa berdarah, terus nanti bisa ke abses takutnya gitu. Nah, untuk treatment di sini dulu pernah dikasih ivermectin, tapi ternyata nggak efektif pemberian ivermectin. Udah dikasih beberapa kali ivermectin, ternyata nggak efektif. Selanjutnya dikasihin doramectin inject, terus dikasih yang bagian gatelnya itu kan dia terbuka, jadi seperti luka. Nah itu kita kasihin bubuk, karena kalau salep biasanya nanti malah tambah benyek ya, kalau misalnya apa sih bahasanya, pokoknya jadi lebih
nggak bagus gitu. Nah, kalau bubuk ternyata lebih bagus walaupun dia nggak langsung hasilnya kayak gitu, tapi mungkin ditunggu 3 sampai 5 hari mulai tuh kelihatan. Terus minggu mulai nutup. Nah, dikasih bubuk basitrasin plus neomisin, atau kalau produk komersilnya itu enbatik. Enbatik bubuk itu biasanya kita tabur di lukanya, terus pemberian multivitamin sama ekstrak ikan gabus. Kenapa dikasih ekstrak ikan gabus itu? Dia diklaim mampu menyembuhkan luka, terutama luka-luka pada kulit. Jadi kita rutin, dan kalau skabies ini atau parasit ini biasanya kalau hanya dikasih obat itu tuh karena kan dia menekan sistem imun. Jadi lebih baik kalau misalkan dibus sama vitamin-vitamin. Makanya kita rutin setiap hari kita kasih vitamin, terus sama ekstrak ikan gabus ini. Tuh, next. Selain tadi helminthiasis, terus juga skabies, biasanya juga artritis. Jadi kalau artritis ini dia biasanya karena luka ya atau trauma, biasanya kesandung atau mungkin kena dinding, atau jadi si kapsul sendinya ini mungkin kegesek atau ke ban kali ya. Nah itu ya biasanya si hewan ini tuh nggak kelihatan bengkak kakinya itu, tapi kalau kita pegang tuh biasanya dia sakit ataupun anget biasalah kalau misalkan radang kan. Kalau berdasarkan literatur dia diobatinnya bisa dengan penisilin, tetrasiklin, strepto, neomisin sama genta. Terus ditambah dengan pemberikan glikosaminoglikans. Nah, kalau di Juruk biasanya kita ngasih antibiotik, terus antiinflamasi, biar dia nggak tambah sakit juga, sama untuk tambahannya kita kasih glukosamin sama multivitamin. Nah, kalau glukosamin itu dia kan diklaim juga untuk tulang ya, untuk suplemen tulang, bagus untuk tulang. Tuh. Selanjutnya, ini ada lagi satu, jadi dia higroma. Nah, di mana benjolan itu tuh kelihatan nggak ya? Kalau misalkan kelihatan nggak sih? Jadi dia itu kayak benjolan, tapi yang di sebelah kirinya tuh kan nggak, dia rata aja gitu. Sedangkan yang satunya kan dia agak benjol. Kalau kita pegang dia nggak sakit, dia biasa aja. Nah, benjolan itu biasanya isinya air. Dan itu nggak sakit sih, kalau kita pegang dia nggak sakit. Jalan pun dia juga nggak ngerasa sakit. Biasanya karena alas kandang, trauma, atau dia suka naik turun. Dia kan suka duduk, badannya gede kan, terus diri, duduk, diri. Atau dia bisa karena nabrak pagar, atau juga bisa karena pengapuran. Jadi karena usia, karena apa? Jadi cairannya keluar dari cairan sinovial ya. Jadi keluar dari si tulangnya itu, dari kapsulnya itu. Kalau pada kuda biasanya dia di drainase, terus disuntikin steroid sama di bandage. Tapi kalau di sapi juga di drainase, terus pemberian long acting corticosteroid. Jadi dikasih ada yang bilang jadi di drainase, jadi cairannya dikeluarin, terus nanti dimasukin lagi cairannya si long acting corticosteroid itu diisinya. Nah, kalau di sini kita cuma dikasihin suntikin steroid karena dia nih galak ya. Maksudnya kalau hewan kan kalau dia nggak nyaman, dia nggak nyaman gitu. Jadi kalau kita mau drainase tuh dia udah keburu nggak nyaman, jadi kita lebih ke suportif. Jadi disuntikin steroid biar dia nggak sakit, biar dia nggak nyeri. Terus tadi pemberian glukosamin ini rutin setiap hari kita kasih sama multivitamin supaya diharapin si cairannya ini nggak terus berkembang. Jadi ya walaupun dia nggak benar-benar bisa mengecil, tapi seenggaknya sedikit mengurangi rasa sakit dia, karena kan ini hewan tunggang juga. Jadi
kita nggak mau dia benar-benar merasa sakit lah, diusahakan seperti itu. Itu. Terus next. Udah deh, sekian sharing saya pada siang hari ini. Sembari kita mumpung belum hujan, kayaknya asik kalau kita jalan-jalan kali ya, biar bisa ngeliat langsung nih, bisa ngeliat langsung si kandangnya ini. Kali-kali ada yang mau nanya juga, sembari saya mempersiapkan untuk kita keliling. Saya izin stop video bentar ya. Oke, sama mute. Baik dokter, terima kasih dokter untuk materinya yang sangat menarik dan sangat menambah wawasan nih buat kami semua. Nah, karena sesi diskusi kali ini kita diskusi sambil virtual tour, oleh karena itu teman-teman boleh mengajukan pertanyaannya melalui chat box dengan cara mengetikkan nama underscore pertanyaannya dan nanti akan saya bacakan. Sembari menunggu dokternya bersiap-siap, mungkin teman-teman yang masih penasaran ataupun butuh penjelasan lebih lanjut, boleh banget nih drop pertanyaannya ke chat box ya teman-teman. Halo, kedengaran nggak ya suara saya? Kedengaran dokter? Halo. Ya, halo dokter. Halo. Halo. Ya, halo dokter. Oh, sudah berarti terdengar. Oke. Jadi kita mungkin sembari kalau ada yang mau nanya silakan, mau nanya di luar materi tadi pun juga nggak masalah. Tapi kalau misalkan kita sambil jalan-jalan ya. Jadi kita mulai dari, bentar. Oh, udah ditunjukin. Nah, ini ada yang tahu nggak ini apa? Ayo tunjuk tangan. Yang tahu bisa dapat hadiah. Nanti aku kasih merchandise dari Juruk. Ada yang tahu nggak nih hewannya apa? Dia kalau aku panggil pasti langsung ke sini. Ayo, ada yang tahu nggak ini apa? Tara. Nah, ini ada yang tahu? Ini hewan apa? Ih, digigitin. Jadi jilatin.
Ini. Ya, itu antelope, tapi jenisnya apa, yo? Jenisnya apa, Mbak? Jangan kalah sama mbaknya. Tahu Saya juga nggak tahu ternyata. Ayo, ada yang tahu? Ini antelope-antelopan juga nih. Ada satu di sini. Jadi ini adalah nilgai. Tadi kandangnya, jadi kalau dari segi kandang, dia sini nilgai. Terus, nah ini ada yang, wah kelihatan kali ya tadi. Ini ada yang tahu ini apa? Dia kecil. Dan tadi ini masuk ke salah satu rusa yang ada di Indonesia. Itu suaranya. Ada yang tahu ini apa? Dia ukurannya kecil. Walaupun dia lebih kecil dari, apa sih yang paling kecil tuh? Ini, ada yang tahu nggak ini apa? Ayo, tebak. Bawean bukan? Apa, ayo? Nggak terlalu liatin terus. Nama latinnya Mutias muncak. Nama ininya. Ya, betul, kijang. Haha, betul. Jadi ini kijang. Kalau kijang ini, kalau dia luas wilayahnya itu, dia relatif lebih anteng. Jadi, padahal ini banyak jantan ya. Jantan itu ada 1, 2, 3 kan kelihatan ya dari tanduknya. Dan tanduknya itu dia nggak kayak jenis rusa-rusa lainnya. Kalau rusa-rusa lainnya itu, dia relatif tumbuh besar dan panjang. Nah, kalau kijang ini dia relatif pendek nih. Relatif pendek, nggak bercabang besar kayak jenis-jenis rusa lainnya. Kalau misalkan dia luas, dia lebih kalem. Tapi kalau seandainya kandangnya itu kecil, nah itu biasanya gampang banget si jantannya ini nyerang sama pejantan lainnya. Jadi banyak juga kasus dari si kijang-kijangan ini, yang mana jantan sama jantan itu nyerang sampai terluka kayak gitu. Tadi ada yang nanya. Siapa tuh yang nanya? Ini ada pertanyaan dari Kak Muhammad Ihsan. Izin bertanya, dokter, apakah kasus luka vulnus pada rusa jantan akibat perkelahian seperti di alam sering terjadi juga di zoo, dok? Terima kasih. Oh, sering. Kalau misalkan, aku ada fotonya, tapi jadi kalau misalkan di sini itu sering banget jantan sama jantan berkelahi, makanya kalau bisa perbandingan antara jantan dan betina itu 1:4. Jadi 1 jantan 4 betina untuk mencegah perkelahian. Tapi kalau misalkan selain perkelahian antar jantan itu yang paling banyak dan cukup mematikan itu antara jantan sama betina justru. Jadi kita sambil dijelasin, sambil nih baru dibilangin tadi perkelahian ya. Sini juga ada lagi yang berkelahi. Tapi, wah kelihatan nggak ya? Nah, ada yang tahu ini apa? Ini bukan rusa sih. Ini antelope. Ada yang tahu ini apa? Jadi dia spiral juga kepalanya dan dia berkembang terus. Yang enggak tuh kelihatan banget tuh. Ada yang tahu nggak ini apa? Dia biasanya nih jadi icon di India. Cervicarpa, kalau nama umumnya di sini lagi kita sekat karena satunya itu betina, di dalam sekatnya itu betina. Kalau misalkan betinanya itu lahiran, biasanya anaknya diserang sama jantan-jantan ini. Kalau di sini ya Indian antelope atau blackbuck kalau di sini sebutnya. Betul. Nah, jadi blackbuck ini dia gampang banget berkelahi antara jantan sama jantannya. Jadi kayak nggak mau kalah gitu antara jantan satu sama jantan lainnya. Kalau betinanya
ngelahirin, biasanya anaknya tuh diserang sama si black bug-nya ini, makanya kita kasih sekat di situ. Jadi di sini kandangnya rata-rata pasti ada peneduhnya, terus di bawahnya itu ada ini karena untuk nggak dirusak, biar nggak dirusak gitu. Karena kalau nggak dikasihin apa nih kayak semen gitu di sini, dia si tanduknya itu sering maaf. Nah, terus tadi kan dibilang kan sering perkelahian itu sering. Tapi yang paling sering itu jantan sama betina. Jadi biasanya kalau misalkan lagi musim kawin, terus betinanya itu nggak mau dikawinin sama jantannya, itu biasanya jantannya nyerang. Nah, ini kelihatan nggak ya dia? Ini salah satu rusa yang paling besar di Indonesia. Jadi untuk rusa-rusaan, nah rusa inilah nih yang besar nih ukurannya nih, bisa sampai 100 sampai 120 kilo mungkin bisa sampai sini. Ada yang tahu ini apa? Dan ini tuh kalau misalkan diternakin, ini cukup populer untuk diternakan karena dagingnya lumayan. Ada yang tahu ini apa? Ya tuh, antlernya kan kelihatan banget ya. Dan dia salah satu yang paling besar ini. Kalau misalkan lagi musim kawin, jantannya ini galak banget. Tadi makanya dia bisa nyerang jantan yang lainnya, tapi ya Cervus unicolor atau rusa sambar kalau di sini. Mantap, keren. Nah, jadi rusa sambar ini kalau dia udah masuk musim kawin galak nih. Dan biasanya betina yang jadi korbannya. Waktu itu pernah ada kasus bahkan sampai sepsis. Jadi awalnya cuma vulnus punctum, jadi kayak luka tusuk gitu. Nah, halo. Nah, tapi karena luka tusuk terus nggak kelihatan sama kipernya pikir, sambil kasih makan. Jadi kipernya pikir, ini luka biasa, jadi dia nggak lapor ke kita. Dan hewannya juga masih mau makan, aman, betina. Dan betinanya waktu itu baru ngelahirin. Jadi dia nggak terlalu aktif lah. Habis itu dipikir cuma luka biasa dan lukanya kering, ternyata waktu dicek tahu-tahu demam tinggi, nggak lama setelah demam tinggi mati. Waktu diautopsi, waktu dinekropsi ternyata di seluruh ususnya, di seluruh organnya itu udah berdarah, jadi udah sepsis. Dan ternyata di dalam lukanya itu nggak cuma di satu titik, jadi ternyata udah banyak bekas-bekas luka karena itu jantannya itu mau ngawinin betinanya, tapi ternyata betinanya nggak mau gitu. Nah, rata-rata kurang lebih kandangnya kayak gitu. Terus di sini ada lagi Tara. Ada yang tahu ini apa? Apakah ini rusa, cervidae, atau antelope? Dan kalau dia itu jenisnya apa? Ayo, ini salah satu hewan yang kalem juga. Jadi tidak seperti sambar ataupun black buck yang aktif. Kalau hewan ini dia cukup diem, cukup anteng, cukup santai aja gitu hidupnya tuh. Tidur aja, enak, enjoy. Ada yang tahu ini apa? Khas dari hewan ini adalah coraknya. Coraknya nih. Ada yang tahu ini apa? Nah, mulai diri. Ada yang tahu ini apa? Antelope, benar. Jenisnya? Jenis spesifiknya? Dia antelope, tapi nama hewannya apa? Ayo. Nah, ini
kurang lebih semua kandangnya sama, dan di sini biasanya di setiap kandang itu kita nyiapin kandang angkut kayak gini. Jadi sewaktu-waktu kita harus evakuasi hewannya nggak kaget kalau tiba-tiba ada kandang baru nih di sini gitu. Biasanya kalau kita mau evakuasi atau apa, kandangnya kita buka. Jadi dia udah terbiasa sama kandang kecil di dalam situ. Halo, ada yang tahu ini apa? Yang khas dari hewan ini juga yang ngebedain antara jantan betina. Jadi betinanya biasanya warnanya lebih terang, terus di atasnya ini, di atas punuknya ini warnanya hitam gini nih. Kalau yang jantan warnanya lebih gelap, dan biasanya atasnya itu warnanya putih. Kalau ini kan warnanya hitam. Kalau yang jantan warnanya putih. Gitu. Ini adalah Sitatunga. Nah, karena kemarin ada yang ngelahirin, tapi anaknya di dalam situ, nggak kelihatan kayaknya. Kemarin baru ngelahirin. Kalau masih kecil gini, biasanya jenis-jenis cervidae atau bovidae itu dia lebih senang nyendiri. Jadi kalau nggak di pojokan situ, biasanya nyari-nyari tempat yang tersembunyi. Ini mereka relatif lebih. Kalau perkawinan silang susah, bukan susah sih, mungkin bisa tapi kecil kemungkinannya karena dari ukurannya biasanya. Jadi kalau disatuin mungkin kali ya, tapi kecil sih kemungkinannya karena kalau dari ukurannya itu sendiri biasanya beda banget. Tadi kan rusa sambar kan segede gitu ya. Berikutnya kita bisa, jadi hampir mirip-mirip emang antara rusa sambar, rusa timur, sama bawean. Orang tuh suka bingung, terutama sambar sama timur. Kalau bawean agak, si Bapak, lagi. Nah ini, jadi ini kandang istirahat mereka, di sini tempat makannya. Terus di sini nih rusa timur, hampir mirip sama rusa sambar. Jadi biasanya bedanya itu kalau rusa sambar besar-besar. Terus bulunya juga lebih tebal yang jantannya dibandingin sama si rusa-rusa timur ini. Jadi ini rusa timur, tapi kalau dari kesehatannya rusa timur ini lebih kuat selain rusa sambar. Paling rentan itu rusa tutul. Di sini, terus di sini kayak ada kolam gitu karena mereka suka mainan, suka berkubang gitu biasanya buat. Ini kan kaki mereka tuh kecil banget. Langsing gitu. Jadi gampang banget mereka mengalami fraktur. Kalau misalkan musim hujan terus atau misalkan pakannya tuh terlalu basah, itu biasanya suka kembung mereka jadinya. Nah, ini ada tadi rusa timur. Jadi tadi udah ada kijang, udah ada Sitatunga nih, Sitatunga jantannya. Jadi kalau untuk Sitatunga atau untuk edelop kan dia spiral gitu. Dan ya udah tumbuh aja dan dia nggak akan copot. Jadi kayak gitu-gitu aja. Nah, biasanya juga selain penyakit-penyakit yang tadi yang biasanya umum pada rusa itu miasis, tapi aku di sini sih belum pernah ya. Dan jangan sampai jadi miasis di tanduknya. Jadi kalau misalkan rusa-rusaan itu kan dia ada waktu untuk ranggahnya itu copot. Nah, copotnya itulah yang biasanya tuh ada darahnya emang. Kalau udah copot tuh berdarah. Kalau dia ada laler atau apa tuh bakal gampang banget si hewan-hewan ini miasis. Biasanya kalau miasis itu kalau emang harus dibius kita biasanya sedasi. Ada beberapa orang kasih sedasi. Jadi nggak bener-bener tiduran itu biasanya harus cepet sebelum dia kembung. Jadi gampang banget kembung. Jadi kandang, terus ada pohon untuk dia berteduh di siang hari biasanya. Ini rusa timorensis, terus nah ini yang hampir mirip. Ada yang tahu ini apa? Tadi udah aku sebutin tuh. Dia mirip
rusa timurensis. Tapi ukurannya kecil paling setengahnya rusa timur. Ini jantannya dan ranggahnya pun nggak sebesar rusa timur, apalagi rusa sambar. Nah, paling segitu. Terus ada satu lagi, mana ya? Dia nggak diri sih. Oh, tuh diri tuh dari ukurannya. Nah, kalau rusa ini itu, halo. Jadi ini emang bulunya tuh kayak gini kalau rusa bawean tuh. Sebentar. Nah, jadi lanjut. Jadi rusa bawean, ya rusa bawean bener. Ya ukurannya mini gini nih. Ukurannya emang kecil-kecil. Kalau dibandingin sama timur dan juga sambar apalagi. Jadi sambar tuh yang paling besar. Nah, ini kandangnya. Jadi sepanjang jalan ini tadi itu untuk antelope dan rusa-rusaan. Itu. Terus ini rusa tutul lagi pada di sana. Ini gampang banget stres nih, makanya dia paling sering mojok-mojok di sana. Apalagi kalau misalkan udah mulai banyak pengunjung, biasanya dia lebih sering di pojok sana gitu. Kandangnya kayak gini, kurang lebih. Jadi sederetan ini kandangnya kayak gitu. Kalau kita ke samping, nah ini ada yang kandang satu lagi. Ini isinya rusa timur. Nah, mana timurnya di sana? Jadi kandangnya kurang lebih kayak gini. Jadi ada tempat untuk mereka jalan-jalannya, terus tempat minumnya, terus tempat makannya. Ada yang naik lagi di situ. Ampun, tempat makannya. Itu ada beberapa, di sini juga ada di ujung sana. Jadi mereka, dan ada pohon besar pasti untuk mereka berteduh di siang hari. Pas nyamperin. Rusa timur ini lebih gampang akrab kalau dibandingin sama rusa tutul. Ya iyalah ya. Ini dia lebih gampang tuh. Satu dikasih, semuanya langsung ingin. Biasanya kita kalau masukin obat atau masukin buah, ngasih vitamin ataupun obat di dalam wortel tadi, terus kita kasihin kayak gitu. Kebetulan kan mereka nggak mau gitu. Biasanya kalau dipanggil mereka mau. Jadi kita kasihnya dari situ. Jadi gampang. Itu yang kandang rusa-rusaan. Ada yang mau ditanya lagi? Kita ke kandang unta abis ini. Tapi sembari jalan mungkin ada yang ingin ditanya lagi. Ini ada burung unta. Haha, namanya Raso. Halo, Raso. Dia mau joget sih, tapi kadang sama aku nggak mau joget. Joget. Lagi nggak mau joget. Dia joget. Biasanya yang nari kayak gini jantan betina. Hayo. Biasa nari. Dah. Betul, jantan. Terus ngikutin kita. Di sini cuma ada satu. Waktu dulu pengen ada lagi, tapi karena pandemi, jadi. Nah, ini kandang unta. Ini dipingannya. Jadi biasanya sebelum masuk, kita diping dulu.
Terus ini mana? Joget lagi dia, padahal nggak ada yang nyuruh. Ini kurang lebih gini kandang untanya. Di situ ada untuk tunggang, jadi pengunjung naik ke situ, nanti untanya jalan nyamperin. Terus kita turun. Di sini ada tempat minumnya. Di situ ada yang muncul tuh, namanya Olan. Jadi beddingannya di sini dari pasir. Terus ada pohonnya juga buat biar dia berteduh. Ini ada unta-untanya. Tadi habis tunggang. Jadi ini ada tempat makannya. Biasanya tempat makannya di sini. Rumputnya juga. Ini unta-untanya. 1, 2, 3, dan di situ ada kandang. Kalau kita sih di sini karantina ya. Jadi yang sakit itu di situ. Yang tadi skabies itu masih kita taruh di situ. Bisa dikeluarin karena takut nyebar kan. Takut nyebar, jadinya kipernya bersihin kandangnya dulu. Kalau udah beres di situ terus nanti langsung keluar. Nggak bisa di situ lagi. Tuh, ini kandangnya. Sini area jalannya. Saya area jalannya lewat situ. Itu gimana? Ada yang mau ditanya lagi? Dokter, tadi ada yang mau bertanya. Boleh, gimana? Untuk Kak Enji dipersilakan untuk on mic dan mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Dokter, saya izin bertanya. Saya pernah dengar dari kakak tingkat dokter yang melakukan penelitian di Rusa Timur ya dokter. Jadi kalau rusa itu sebisa mungkin tidak dianestesi, karena jika dianestesi nanti mikroba di rumennya itu kan tetap bermetabolisme, jadi nanti bloating dianya. Jadi mayoritas rusa-rusa yang dianestesi takutnya nggak bangun. Nah, tapi saya penasaran dokter, jika memang ada suatu urgensi yang mengharuskan rusanya dianestesi, misalnya untuk operasi dan lain-lain, itu prosedur yang baik itu seperti apa ya dokter, agar aman juga untuk rusanya gitu dok? Kalau untuk operasi di sini belum pernah. Paling sering di sini evakuasi. Jadi dipanggil untuk keluar, terus evakuasi, mau nggak mau harus dibius, terus nanti secepat mungkin dibangunin kayak gitu. Tapi kalaupun harus dibius, biasanya kita di sini seminimal mungkin kontak sama si hewannya. Jadi kan kalau dibius itu di sini ditulup kan. Kalau ditulup, kita siapin dulu peralatan tulupnya, obatnya apa, dosisnya apa, antidotanya apa gitu. Kalau udah beres, tempat kita ngeracik obat sama eksekusinya itu harus agak jauh. Jadi hewannya tuh nggak ngelihat kita. Yang ada di tempat itu ya yang si bagian tulupnya itu. Jadi udah ditulup, ditunggu, ntar baru bisa dieksekusi, bisa dikeluarin. Biasanya kalau di sini untuk biusnya itu kita kasihnya silazin. Jadi silazin aja, karena nggak butuh waktu dia untuk tidur lelap banget. Tapi ada yang bisa dikasih Zoletil bisa, kalau dia emang mau deep sleep tuh biasanya Zoletil bagus. Terus ketamin silazin, tapi ada yang bilang kalau ketamin itu dia bisa nyebabin kembung justru di rusa-rusaan. Jadi kalau bisa kasih silazin tunggal pun oke. Nah kalau silazin pun aku sering pakai silazin itu kalau dia terlalu lama, jadi dia nggak langsung benar-benar tidur, itu stres terus dia nanti jalan-jalan terus karena ngerasa dipantau kan, jadi dia muter-muter, kelompoknya lari kemana, dia ikut lari kemana, nah itu pasti kembung. Jadi kita selalu nyiapin si ininya, antidotanya itu. Jadi setelah dia udah pingsan, kita langsung kasih antidota. Udah beres itu langsung perutnya tuh dibalurin sama minyak kayu putih itu. Jadi campuran minyak kayu putih, terpentin sama minyak serai. Supaya kalaupun dia kembung, cepetlah gitu. Dan kalau bisa setelah dia bangun, pastiin dia benar-benar bangun, terus dia diri. Jadi nggak kelamaan duduk. Tadi kan mempengaruhi rumennya itu emang bener banget sih, karena kan silazin kan juga dia
kerja rumennya itu jadi lambat. Jadi kalau misalkan waktunya lama itu bisa nyebabin kembung juga. Makanya si rusa-rusa itu sensitif banget sama sedasi sama bius-biusan. Gitu. Pokoknya pastiin dia waktu di sedasi itu nggak stres. Jadi yang hanya nulup atau yang bekerja ya hanya orang-orang yang ditugaskan aja. Jangan sampai pada ngumpul buat ngeliatin kayak gitu. Itu juga nanti nyebabin si hewan itu malah stres, terus malah nggak kebius, malah nggak kesedasi. Karena dia stres. Gimana? Ada yang mau? Boleh bertanya lagi? Apa Yanre? Baik dok, saya izin bertanya. Mungkin pertanyaan saya yang pertama itu agak nyambung sedikit dengan anestesi tadi yang dibahas dok. Untuk pengukuran dosisnya itu seperti apa ya dok? Karena kan untuk pemberian anestesi kan kita harus tahu berat badannya. Namun kan kalau di satwa liar itu kan ngehandlingnya itu juga kan susah dok. Jadi perkiraan dosis, menentuin dosisnya itu bagaimana. Terus yang kedua, itu tadi kan juga dijelaskan, dokter ada ngejelasin pada saat kuliah. Nah, yang untuk cara kerja kapur itu sebagai usaha preventif salmonella. Itu aja sih dulu dok. Oke. Tadi yang kapur nanti diulangin lagi ya. Kalau yang tadi dosis benar banget, kalau di satwa liar itu bingungnya itu adalah dosis. Jadi kita ngitungnya tuh berat badan aja. Kita ngeliat kayak berat badannya nih hewan kok oke-oke aja, tapi ternyata beratnya lebih dari 100. Kok kayak kecil-kecil ya, kecil-kecil tahu-tahu beratnya lebih dari 100 kayak gitu. Kayak kemarin orang utan kita ngitungnya dosisku 100, ternyata pas dihitung 120. Biasanya kita punya panduan gitu, kira-kira kalau misalkan rusa timur tuh berapa sih beratnya? 30 sampai 50. Kalau 30 kan berarti biasanya betina 30 sampai 40 betina. Kalau jantan tuh bisa 50-an. Jadi ya udah kita hitung perhitungan dosisnya, berarti untuk si hewannya itu kurang lebih 50 misalkan. Untuk mau jantan apa betina nih, biasanya kita lihat jantan. Kalau jantan berarti beratnya kurang lebih bobot jantan. Kalau sambar tuh bisa 100 lebih. Kita katakanlah 100. Nah, nanti kalau untuk dosisnya dosis biusnya katakanlah silazin. Silazin itu range dosisnya itu panjang untuk rusa-rusaan. Kalau silazin aja itu dia bisa 0,4 sampai 8 mili. Jadi aman banget. Maksudnya kalau dibilang aman karena range-nya banyak, jadi kalau misalkan hewannya kecil nih, kayak rusa sambar atau rusa timur lah. Rusa timur 0,4. Kalau rusa tutul. Nah, kalau rusa tutul sendiri dia ada range khususnya 3 sampai 4 mg. Pastinya kita pakainya dosis rendah dulu kan, 3. Nah, nanti kalau misalkan 3, terus jantan betina nih, betina kurang lebih bobotnya 40 kilo. Yaudah kita hitung tuh berapa bobotnya. Terus kita tunggu, kita tulup, terus ternyata dalam waktu 10 sampai 20 menit ternyata dia nggak kebius, top up setengah dosis. Jadi misalkan dia dosisnya udah kita kasih totalnya 5 misalkan. 5 terus ternyata nggak tidur juga nih. Berarti kita kasih setengah dosisnya lagi, 2,5 kayak gitu. Jadi biasanya sih rusa ini kuat banget sama bius. Jadi walaupun udah bius kadang masih tetap kuat dia buat diri. Jadi kalau untuk evakuasi ya yang penting dia mabok aja. Jadi nggak bener-bener tidur banget. Yang penting dia bisa dipindahin ya udah. Jadi biasanya kita udah punya acuan bobot untuk si hewannya ini, dan karena udah sering juga kan. Jadi ini punya gambaran. Kemarin nggak kena nih segini, berarti bobotnya mungkin sekitar 30 atau lebih dari itu tuh. Jadi udah punya acuan dan pengalaman juga di lapangnya berapa tuh. Terus tadi yang salmonella gimana? Apa? Yang ini dok, kan tadi dokter udah ngejelasin tuh yang untuk salmonella itu kan ada yang pakai kapur itu dok. Jadi bagaimana cara kerja kapur dalam usaha preventif salmonella gitu sih dok.
Oh iya. Kalau di sini tuh, sebentar. Jadi kalau kapur itu sebenarnya kayak antraks ya. Antraks kan juga dia ditutupin kapur kan atau CaO. Jadi diharapin kapur aktif itu dia bisa neken bakterinya itu buat keluar dari tanah. Jadi diharapin kalau si kapur itu, kalau kita sih ngeliatnya karena antraks ya. Antraks kan bakteri. Nah, jadi kalau bakteri bukan sih. Pokoknya kalau misalkan dia aktif ada di tanah kayak salmonella itu kan dia lama tuh, dia bisa awet banget ada di tanah. Nah, salah satunya itu pernah baca juga, kapur aktif itu dia bisa neken si salmonellanya itu buat timbul lagi gitu loh, keluar gitu. Buat pokoknya dia menghambat si bakterinya itu berkembang lebih banyak karena tertutupi oleh kapur. Kurang lebih seperti itu sederhananya. Baik dokter, terima kasih. Terus, udah mau habis nih diskusinya. Mungkin terakhir kali ya, Yasmin. Ada batas maksimal unta dapat ditunggangi selama 1 hari dan parameter apa yang digunakan untuk memastikan bahwa unta tidak merasa kelelahan atau kesakitan. Jadi, kalau di sini waktu tunggang itu 2 jam. Biasanya dari jam 10 sampai jam 12. Kalau untuk jumlahnya kita ngelihat banyaknya. Jadi kalau bisa tetap pengunjung tuh bisa naik, bisa menunggangi kuda itu. Jadi sampai habis gitu, nggak ada batasannya. Tapi kita lihat hewannya. Kalau misalkan hewannya itu udah kelihatan capek, terus udah kelihatan kayak terseok-seok gitu, misalnya jalannya udah mulai sakit gitu kan, mas usia juga kan mereka, jadi udah mulai terseok-seok, ya itu biasanya kita stop. Jadi kita bilang sama kipernya, Pak, kalau misalkan hewannya udah kelihatan kelelahan tuh dia jalannya lebih lama, terus susah di handlingnya, jadi kayak udah mulai males-malesan gitu, terus udah mulai maunya ke sana kemari, nggak betah gitu. Terus bawaannya mau dia mau ke tempat makannya aja, ke tempat makannya atau enggak ke tempat istirahatnya, terus jalannya udah mulai kok agak-agak pincang ya, kayak gitu. Jadi itu biasanya parameter kalau kita ngelihat nih hewan nih, ini mulai capek atau kesakitan. Kalau misalkan batasnya kita biasanya waktu sih, jadi 2 jam itu ya karena sekali jalan misalkan 2 menit atau 3 menit, nah itu sesuaiin aja jadi sampai jamnya itu. Setelah itu setelah dia tunggangin itu harus banget kita kasihin vitamin sama kayak neurobion, jadi buat neuralgik gitu ya. Kalau nggak neurobion, neuralgik buat dia syaraf sama ke tulangnya. Jadi kadang pertambahan kalsium sama vitamin sama neurotransmitter kayak gitu. Jadi mencegah si hewannya ini sakit lebih lanjut. Makanya kita harus banget itu dikasihin suplemen tambahan kayak gitu. Selain tadi glukosamin untuk suplemen sendi, kita juga kasih kayak neurobion, terus vitamin yang ada kalsiumnya, biar dia ya preventif tadi lah gitu. Terus untuk tunggangnya pun juga kita nggak bisa yang dua-duanya dewasa gitu, dewasa besar-besar gitu juga nggak bisa. Biasanya bapaknya di depan, anaknya yang masih kecil bapaknya di belakang, anaknya masih kecil di depan kayak gitu. Jadi nggak semuanya bisa gede-gede naik gitu, enggak. Jadi kita batasin, kita kasih pengertian kalau nggak bisa Pak, ini hewannya. Jadi satu aja, siapa kira-kira, biasanya ada anaknya kecil sendiri atau kalau mau ditemenin sama bapaknya depannya anak balita atau batita kayak gitu. Mana nih Clara, udah oke? Yasmin, Clara juga udah beres? Mohon maaf dokter, sebelumnya tadi ada pertanyaan yang terlewat, apakah mungkin
belum dijawab atau sudah, saya lupa membacakannya tadi. Pertanyaan dari Muhammad, dari Kak Muhammad, apakah mungkin semisalnya perkawinan silang di zoo? Oh, tadi udah dijawab. Kalau perkawinan silang sih kita sekecil mungkin ya untuk perkawinan silang itu, karena nanti kalau ada perkawinan silang takutnya genetiknya yang bermasalah. Makanya kita sekat-sekat kayak gitu karena pertama dia nggak bisa dicampur, yang kedua itu kita meminimalisir untuk adanya perkawinan silang. Kalau misalkan perkawinan silang, kalau misalkan timur sama tutul atau timur sama bawean, ukurannya kan beda juga kan. Takutnya nanti bisa distokia, bisa nggak jadi, bisa cacat genetik. Jadi banyak kelainan-kelainan yang justru nanti malah merusak dari genetiknya itu sendiri. Makanya kalau di sini sih perkawinan silang enggak ya. Kalau mungkin kayaknya enggak deh. Kalau bisa jangan perkawinan-perkawinan silang kayak gitu. Karena itu bisa merusak genetik murninya mereka kan. Terus kasihan juga soalnya kalau misalkan nanti tahu-tahu dikawinin sama yang gede, anaknya kan ntar gede, wah bisa distokia. Ini mau nggak mau harus disesar atau dikasih treatment yang lainnya itu. Nah, oke. Oke, baik. Terima kasih dokter. Dan juga terima kasih banyak pada teman-teman yang sudah sangat aktif bertanya. Makasih banyak dok, meskipun ini jalan-jalan virtual, tapi harapannya semoga nanti kami bisa punya kesempatan untuk berkunjung secara langsung ke Solo Zoo, biar nanti bisa berinteraksi secara langsung dengan rusa, antelop, dan unta yang ada di Solo Zoo. Nah, sayang sekali teman-teman, karena keterbatasan waktu, sesi diskusi ini kami cukupkan. Buat teman-teman yang masih ingin bertanya, dipersilahkan untuk mengirimkan pertanyaannya kepada panitia, dan nanti pertanyaannya akan kami sampaikan ke Dr. Nalia setelah acara ini selesai. Nah, untuk sesi selanjutnya, kita akan memasuki sesi penyerahan sertifikat. Oleh karena itu, kepada Kak Yandri dan panitia yang bertugas untuk mendokumentasikan, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, apakah suara saya dapat didengar? Terdengar, Kak. Baik, sebelumnya saya ucapkan kepada Dr. Nalia Yustika Indani atas materi yang telah disampaikan dan sangat bermanfaat sekali menurut saya dan untuk teman-teman juga. Dan kita juga ada dapatkan virtual tour juga, semoga kita juga bisa datang ke sana kalau ada waktu kosong seperti itu. Mungkin ini ada cenderamata kami juga nanti bakalan datang, dan ini ada sertifikat untuk Dr. Nalia, mungkin nanti akan kami kirimkan setelah sudah mendapatkan tanda tangan dari Dr. Agil dan Prof. Wayan. Mungkin itu saja sih dari kami, dok. Terima kasih, dokter. Sama-sama, terima kasih juga atas undangannya. Nanti tadi yang jawab siapa aja ya? Aku nggak tahu. Nanti coba yang jawab tadi yang benar-benar kirimin aja. Nanti aku juga kasih cenderamata nih yang ke yang ngirim yang tadi jawab benar nih. Jadi ntar aja ya. Iya, baik dokter. Mungkin nanti teman-teman yang menjawab benar bisa langsung menghubungi panitia, dan nanti panitia juga akan membantu mendatanya. Nanti datanya kita kasih ke dokter Nali. Oke. Nah, teman-teman, setelah penyerahan sertifikat ini, ya terasa ya acara kita sudah sampai di penghujung acara. Nah, sebelum mengakhiri acara, kita akan ada sesi dokumentasi. Nah, buat teman-teman yang tidak mengalami kendala, dipersilakan untuk
menyalakan kameranya dan mempersiapkan gaya terbaik dari teman-teman sekalian. Bagi teman-teman yang belum on cam, kami tunggu ya. Oke, baik. Sepertinya sudah tidak ada lagi yang ingin menyalakan kamera. Kepada panitia yang bertugas, saya persilahkan. Oke, saya pandu ya untuk dokumentasinya. Hitung 1, 2, 3. Oke, bisa sekali lagi. Sebentar. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Zahra. Nah, sebelumnya saya mengingatkan kembali kepada teman-teman yang belum mengisi presensi, diharapkan untuk mengisi presensi melalui link yang telah dikirimkan oleh panitia di chat box. Nah, dengan berakhirnya sesi dokumentasi, selesai sudah acara kita pada hari ini. Saya, Clarissa dari 156, mewakili segenap panitia yang bertugas, memohon maaf apabila ada salah kata dan atau perbuatan yang kurang berkenan. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dan juga terima kasih kepada pembicara kami hari ini. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa di kuliah umum Wild Herbivore selanjutnya. Terima kasih.